Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Sehat ya, insyaallah sehat dan dalam keadaan siap untuk memulai pelajaran kita di hari ini prakarya, insyaallah ya. Nah kakak-kakak, tetap lengkapi catatan. Jadi setiap pertemuan kita jangan lupa untuk dicatat ya. Jadi di saat ustazah nanti meminta kelengkapan catatan, nah nanti tidak repot. Ustazah hanya minta PDF ini, ustazah tidak memberi PDF atau apa yang langsung per buku, tapi tetap pertemuan, setiap kali pertemuan kita, nah nanti mencatat. Nah ustazah pun kalau membuat soal tidak keluar dari materi yang ustazah berikan kepada anak-anak ustazah. Nah jadi jangan lupa catatan, tapi bukan dikumpul hari ini ya. Nah insyaallah dalam waktu dekat akan ustazah minta kelengkapan catatannya. Baik, kita mulai pertemuan kita di hari ini. Kita masih di bab 3, yaitu budidaya ternak hias ya. Nah budidaya ternak hias, kemarin kita sudah masuk ke jenis-jenis ternak hias. Nah apa saja jenis ternak contohnya ya, kalau di sini anak-anak ustazah contoh ternak yang bisa kita jadikan ternak hias. Nah di luar yang ustazah berikan kemarin masih banyak lagi yang bisa kita jadikan ternak hias. Nah kemarin apa contohnya? Nah kita bisa menjadikan kelinci contohnya ya. Nah setelah kelinci kita bisa menjadikan hamster ya kan, jadi ternak hias. Bisa menjadikan burung merpati, nah bisa menjadikan burung kicauan, nah dan lain sebagainya. Nah mungkin ada anak ustazah mungkin yang ternak hiasnya itu mungkin kucing gitu misalnya ya kan, bisa. Nah baik, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bagian kedua, yaitu sarana produksi dan teknik budidaya ternak hias. Nah di sini anak-anak ustazah kita akan membahas apa saja yang masuk ke dalam sarana produksi budidaya. Nah dan bagaimana teknik kita dalam berbudidaya ternak hias tersebut. Baik, yang pertama adalah yang A, sarana produksi budidaya. Nah di dalam kegiatan budidaya anak-anak ustazah kita harus memperhatikan ya, harus diperhatikan yaitu sarananya dan tekniknya. Nah jadi kita tidak asal-asalan. Kenapa? Kita melaksanakannya dengan tekun, dengan serius, jadi mengikuti rambu-rambu yang ada. Insyaallah hasilnya juga akan bagus gitu, jadi bukan asal-asalan. Nah kalau kita sudah tekun dari awal, kita ikuti rambu-rambu yang ada, nah insyaallah hasil yang kita dapat pun insyaallah akan optimal. Nah baik, apa saja yang termasuk ke dalam sarana budidaya? Nah yang pertama adalah bahan. Nah di dalam bahan itu ada lagi anak-anak ustazah, apa saja termasuk ke dalam kelompok bahan? Nah di dalam bahan itu ada bibit ya kan, ada yang namanya bibit, ada yang namanya pakan, ada yang namanya obat-obatan, air, kandang. Nah oke, itu dia tadi termasuk ke dalam kelompok bahan. Nah A, bibit. Nah, di dalam berkegiatan budidaya anak-anak ustazah yang harus kita perhatikan adalah bibit harus baik. Bagaimana caranya? Kita harus memperoleh bibit dari induk yang unggul. Nah untuk bibit ternak hias bergantung pada jenis ternak yang akan kita budidayakan. Nah secara umum bibit yang baik biasanya tampak tegap ya, tubuhnya itu tegap, nah gerakannya gesit dan lincah ya kan, bulunya halus mengkilat, nah tidak rontok ya kan, pandangan matanya tajam ya kan, nafsu makannya baik, bagian kaki tidak bengkok ya kan, tampil lurus tegap, kokoh menyangga badannya. Nah itu contoh bibit yang baik, mulai dari fisiknya ya kan, dari matanya, sinar matanya, geraknya, bulunya, semuanya harus nampak
sempurna. Nah, kenapa? Karena kita akan menjadikan sebagai bibit. Ya, paham ya, anak-anak ustazah ya. Nah, kita ambil contoh di sini bibit kelinci, ya. Kita akan berternak hias kelinci. Nah, kita ambil contoh kelinci. Nah, bibit kelinci baik dipelihara hendaknya umurnya sudah 35 hari ya, atau sudah berumur 60 hari. Nah, kalau dia di bawah 35 hari, biasanya anak-anak kelinci tersebut masih membutuhkan susu dari induk si kelinci. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, dan juga untuk menghindari resiko kematian. Nah, jadi kita harus mengambil di saat umurnya sudah cukup untuk berpisah dari induknya untuk kita sapi. Nah, dia juga sudah cukup untuk berdiri sendiri, makan sendiri gitu, tanpa harus mengharapkan susu dari induknya lagi. Nah, itu kalau contoh kelinci. Nah, misalnya bakalan kenari. Nah, untuk burung kenari termasuk ke kelompok burung kicauan, betul. Nah, untuk bakalan kenari, anak-anak ustazah, dia memiliki ciri ya. Cirinya antara lain tidak cacat fisik. Ya, jadi fisiknya itu sempurna, berkepala besar ya, matanya besar dan terlihat melotot ya, memiliki paruh yang berpangkal lurus ya, lebar, panjang, besar dan tebal ya, lubang hidungnya dekat dengan mata, sayapnya yang mengepit ya, cengkeramannya kuat, lehernya yang panjang dan padat, nafsu makannya tinggi, lincah, nah sering berkicau atau bersuara. Nah, itu yang penting, dia harus sering berkicau atau bersuara. Nah, itu nanti kalau itu contohnya kalau bibit kenari. Jadi betul-betul sempurna, mulai dari bentuk sayapnya, bentuk paruhnya, kepalanya, matanya, hidungnya, semua harus kita perhatikan sampai ke suaranya. Nah, karena dia adalah termasuk kelompok burung kicauan. Nah, setelah bibit anak-anak ustazah, apalagi? Nah, yang B adalah pakan. Apa itu pakan? Nah, pakan atau pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak, entah itu berupa campuran bermacam bahan organik ya. Nah, boleh juga dari bahan-bahan anorganik ya. Apa gunanya? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi ternak budidaya kita. Ya. Nah, untuk pakan anak-anak ustazah, dia memegang peranan yang sangat penting di dalam kegiatan budidaya kita ya. Nah, dengan manajemen pakan yang baik, biasanya pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Jadi dia juga kayak manusia ya anak-anak ustazah ya, makannya pagi, sore misalnya. Nah, jangan kasih pagi aja, sore dia tidak makan lagi. Nah, berbeda dia kalau ternak ini atau binatang ini, dia adalah binatang lepas. Nah, mungkin kalau pagi aja kita kasih makan masih bisa, siang sampai sore dia berkeliaran di alam bebas, dia bisa mencari makan sendiri. Nah, kalau untuk ternak budidaya, ternak hias ini kan tidak mungkin kita lepas ya anak-anak ustazah, pasti kita taruh di kandang yang menarik, namanya hias ya, hias untuk mempercantik. Jadi dari kandang aja dia sudah cantik ya. Nah, kan tidak mungkin ternak kita lepas, jadi kita harus mempersiapkan pakannya ya. Pakannya mungkin 2 kali sehari gitu. Jadi jangan sampai kekurangan pakan. Nah, itu tadi supaya apa? Supaya pertumbuhannya sesuai dengan target. Jadi mencapai hasil yang kita targetkan. Ya, paham ya? Anak-anak ustazah paham ya? Oke. Nah, jadi pakan yang kita berikan pun bukan asal-asalan ya, asal kenyang, tidak. Ternyata pakan itu juga harus mengandung nutrisi yang lengkap ya, dengan komposisi yang seimbang agar pemberian pakannya efisien ya, sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Jadi dia harus cukup karbohidratnya misalnya ya kan, harus ada proteinnya, seratnya harus ada di dalam pakannya tadi. Jadi itu semua harus seimbang ya anak-anak ustazah ya.
Nah, untuk pakan yang kita gunakan bisa menggunakan pakan alami atau organik dan pakan buatan atau anorganik. Nah, untuk pakan alami atau organik ini anak-anak ustazah biasanya berasal dari lingkungan sekitar ya. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian ya, serangga, cacing, ulat, jangkrik atau kroto. Nah, tahu kroto? Nah, telur semut ya, kroto. Nah, itu tadi contoh pakan alaminya atau organiknya. Nah, kedua adalah namanya pakan buatan. Nah, untuk pakan buatan atau anorganik ini biasanya dibuat dari berbagai campuran bahan baku ya, bahan baku hewani dan nabati, yaitu dengan memperhatikan kandungan gizinya, ya kan, sifatnya dan jenis ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut. Nah, untuk pakan buatan anak-anak ustazah biasanya sudah berbentuk pelet ya. Nah, jadi untuk ikan ada pelet ya kan, untuk ayam pun ada peletnya, untuk burung pun gitu. Nah, jadi tidak susah lagi kita meramu karena semua di dalam pelet itu kandungannya sudah cukup insyaallah. Oke, baik, paham ya. Nah, bibit pakan. Nah, yang selanjutnya yang C adalah obat-obatan. Apa perlu ustazah gitu ya kan? Perlu. Kenapa? Nah, yang namanya makhluk hidup ya anak-anak ustazah bakal ada penyakit, entah itu dari hama, entah itu dari virus, entah itu dari mana, Allahu a'lam. Nah, kita di sini membutuhkan obat-obatan. Ya. Nah, kadang di dalam kegiatan budidaya ini ada saja kendalanya. Nah, salah satu kendalanya adalah serangan hama atau penyakit. Nah, inilah di sini fungsinya obat-obatan tadi. Nah, obat-obatan yang kita berikan adalah fungsinya bisa untuk pencegahan dan bisa untuk pengulangan hama dan penyakit. Nah, pertama dia mencegah. Nah, kalau memang sudah penyakit, sudah ada sakitnya, nah untuk menanggulangi hama dan penyakit yang menyerang. Nah, anak-anak ustazah, obat yang diberikan juga biasanya ada obat yang alami dan ada obat yang buatan. Nah, biasanya untuk obat yang alami berasal dari ekstrak tumbuhan, entah itu ekstrak buaya, lidah buaya ya, ekstrak daun pisang, ekstrak daun pepaya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang buatan biasanya berasal dari zat kimia. Nah, yang dapat memastikan sumber penyakitnya ya. Nah, baik, itu tentang obat-obatan. Paham ya anak-anak ustazah? Nah, setelah obat-obatan ada yang namanya air. Nah, jadi kita jangan sepele ya anak-anak ustazah. Di dalam kegiatan budidaya air ini mempunyai peranan yang sangat penting ya, sangat penting. Nah, kenapa? Karena di air ini kita perlukan untuk melancarkan makanan ya, makanan di dalam saluran pencernaan. Nah, terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Nah, air harus mempunyai persyaratan tertentu ya anak-anak ustazah ya, agar ternak kita tetap tumbuh dengan baik dan sehat ya. Nah, jadi bukan sembarangan air, tetap air yang bersih. Nah, pemberian air untuk ternak ya sebaiknya diberikan secara ad libitum. Kenapa? Tidak terbatas. Itu air yang tetap mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, bibit, terus pakan. Nah, yang C air. Nah, sekarang kita ikut yang berikutnya. Bibit, pakan, obat-obatan, air. Nah, yang selanjutnya yang E adalah kandang. Nah, kandang atau rumahnya ternak ya. Apa itu? Yaitu bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk ya, seperti hujan, panas matahari, gangguan angin kencang dan juga gangguan lainnya. Nah, entah dari binatang buas misalnya ya kan, atau binatang-binatang pemangsa. Nah, kita harus melindungi ternak kita. Jadi kandang itu adalah rumahnya ternak. Nah, secara genetik anak-anak ustazah, ternak memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda ya. Tetapi ya, secara umum persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam membangun kandang ternak tetap sama. Nah, apa saja syarat minimalnya? Syarat minimal ya ini anak ustazah ya, jadi wajib ada. Nah, ya.
Apa saja syarat minimalnya Ustazah? Nah, syaratnya adalah yang pertama, ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalam kandang ya. Nah, jadi kandang itu tidak hanya sebesar badan ternak kita. Jadi berilah dia kandang yang lumayan lebih besar daripada badannya. Jadi dia bisa bergerak dengan bebas dan nyaman. Ingat, ini adalah ternak kita kurung. Jadi jangan sampai kita menzoliminya dengan dia kejepit di kandang tidak bisa bergerak ya, cuma tegak gitu aja. Nah, jangan sampai. Jadi tetap sediakan dia tempat, setiap sediakan dia kandang yang membuat dia bisa bergerak dengan nyaman di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, berilah dia kandang yang dapat menunjang produktivitas ya, anak-anak ustazah ya, menunjang produktivitasnya. Nah, yang ketiga, kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. Nah, jangan sampai kandangnya megap ya di dalam ya, megap tidak bisa masuk udara gitu kan, yang ada ternak kita bakal mati ya, bukannya tambah tumbuh kembang, malah jadi mati. Baik. Nah, itu yang ketiga syarat minimal. Itu syarat minimal ya, anak ustazah catat ya. Yang keempat, ada kandang mudah dibersihkan. Nah, ya. Jadi mempermudah kita. Jadi jangan buat kandang untuk membersihkan aja kita sudah sulit dan rumit ya, berarti merepotkan diri sendiri. Nah, setelah itu yang kelima, kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari atau hujan ya. Nah, juga kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan si ternak ya. Jadi nyaman, aman ya kandangnya itu. Nah, yang keenam, kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak ya, hampir sama dengan yang nomor 4 tadi, kandang mudah dibersihkan. Nah, poinnya hampir sama ya, jadi tetap mempermudahkan kita untuk mengelola ternak. Nah, yang ketujuh, kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan ya. Nah, jadi tetap kebersihan lingkungan sekitar harus kita pertimbangkan. Nah, jadi kandangnya tidak akan menjadi sesuatu yang mengganggu untuk lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir yang nomor 8, syarat minimalnya adalah kandang harus dilengkapi dengan tempat air minum dan pakan ya. Nah, kenapa? Karena Ustazah bilang tadi pakan mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan budidaya. Jadi tetap harus ada pakan. Terus air minum. Nah, yang namanya makhluk hidup tidak terlepas dari yang namanya minum. Jadi harus dilengkapi ya tempat minum dan tempat makannya. Nah, baik anak-anak ustazah, itu dari kandang. Nah, itu tadi apa tadi, termasuk ke dalam bahan ya, bahan dalam kegiatan budidaya. Yang pertama di dalam bahan itu ada yang namanya bibit ya kan. Nah, bibitnya bagaimana? Nah, anak ustazah bisa menjelaskan ya, tulis di catatannya bibit yang seperti apa. Oke. Setelah bibit ada yang namanya pakan. Nah, tulis di catatannya pakan yang seperti apa. Nah, ada ketentuan-ketentuannya. Ada pakan itu ada 2 macam. Ada pakan organik dan anorganik. Nah, setelah pakan ada yang namanya obat-obatan, ya kan? Setelah obat-obatan, dalam obat-obatan apa fungsinya obat itu? Nah, dijelaskan. Jadi kalau keluar soal di dalam ujian, jelaskan. Nah, Ustazah minta jelaskan, anti sudah bisa menjelaskan. Jadi anti di dalam catatan itu udah seperti itu. Jadi tidak harus ya anak-anak Ustazah. Semua yang Ustazah bilang tadi dicatat, tidak, anti jelaskan di situ. Nah, oke. Setelah itu ada air. Nah, kenapa harus ada air? Nah, dijelaskan di catatannya itu. Nah, air mempunyai peranan yang penting ya kan? Nah, harus. Setelah air ada kandang. Nah, itu di dalam bahan. Nah, kandangnya seperti apa? Harus ada syaratnya tidak untuk di dalam kandang? Kalau memang ada ditulis, dah. Nah, jadi kalaupun keluar di ujian soal-soal seperti itu, masya Allah nilainya akan sempurna. Nah, baik. Nah, juga tidak hanya di dalam ujian. Nah, memang sebenarnya anak-anak ustazah ya, di dalam pelajaran prakarya ini kalau tidak kita praktekkan kita tidak terasa nikmatnya pelajaran prakarya. Betul lah ustazah bilang ya. Nah, jadi kenapa pelajaran prakarya itu nikmat? Ustazah berani bilang itu nikmat, kenapa? Di saat kita berpraktek.
Nah, di saat kita berpraktek, kita beternak misalnya, anti musina punya beli kelinci misalnya. Nah, anti praktekkan ternyata kelinci itu makannya yang seperti ini. Nah, kandangnya harus begini. Anti kerjakan seperti teori-teori yang sudah kita pelajari. Nah, di saat nanti melihat hasil, oh ternyata prakarya itu enak ya, gitu terasa enaknya ya. Tapi kalau cuma teori-teori, anti pelajari teori-teori, anti akan jenuh, bosan. Karena prakarya artinya membuat karya. Nah, itu tadi ya Ustazah bilang, di situ letak rahasianya kenapa pelajaran prakarya itu sesuatu yang asik. Di saat kita membuat dia bagian dari hidup kita praktekkan di waktu-waktu senggang. Nah, mungkin Ustazah pernah bercerita ya, bukan, di tahun lalu Ustazah mengajar juga di kelas 9. Nah, di budidaya ikan, kalau Ustazah tidak salah, Ustazah praktekkan. Masya Allah, ternyata memang asik ya anak-anak Ustazah ya. Kalau kerajinan Ustazah sudah biasa mempraktekkannya. Nah, di dalam budidaya pun Ustazah mencoba, ternyata betul. Maka berani Ustazah bilang, kenapa prakarya itu menjadi asik di saat kita mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga di kegiatan jahit menjahit misalnya anak-anak Ustazah belajar. Nah, dengan tahun jahit menjahit, nah anak-anak Ustazah, iya ternyata kalau ada baju anak yang sobek gitu kan, anak bisa jahit sendiri. Nah, di situ letak nikmatnya sebenarnya ya anak-anak Ustazah ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, setelah bahan ada yang namanya alat-alat. Nah, apa saja yang kita butuhkan di dalam alat-alat, yaitu ada yang namanya tempat minum, ada tempat pakan, dan ada yang namanya timbangan. Terus ada sprayer, ada pembersih kotoran. Nah, tempat pakan anak-anak Ustazah tahu kan fungsinya? Nah, botol pengisi minum, ya kan? Sprayernya bisa untuk memandikan ternak kita juga bisa, atau membersihkan kandang. Nah, pembersih kotoran tahu kan? Jadi biar kandang itu tetap bersih. Nah, setelah itu anak-anak Ustazah setelah masuk ke sarana dan teknik, kita masuk ke B ya. Teknik. Sarananya sudah tadi, sarana itu di dalamnya ada bahan. Nah, itu sudah. Setelah itu ada teknik budidaya ternak hias. Oke. Masuk yang bagian teknik kita. Nah, pemeliharaan teknik hias mempunyai tujuan yang berbeda-beda tergantung kepada jenis ternaknya ya anak-anak Ustazah ya. Ada yang teknik yang kita perlukan pun di dalam budidaya ada ternak hias ini ada pemeliharaan kandang. Nah, tekniknya ya, pemeliharaan kandangnya, pemilihan bibitnya, pola pemberian pakan, dan pencegahan hama penyakit. Nah, ini adalah poin-poin yang termasuk ke dalam teknik. Nah, baik, yang pertama kita harus masuk ke dalam pemeliharaan kandang. Baik. Nah, anak-anak Ustazah perlu dicatat dan dipahami bahwa kandang yang bersih dan nyaman sangat penting di dalam kegiatan budidaya ternak hias. Ya. Sangat penting. Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus rutin membersihkan kandang ya, menjaga kelembapannya ya, minimal anti membersihkannya seminggu sekali. Ya. Nah, kenapa? Nah, di sini dia berfungsi untuk pertama menghindari tumbuhnya jamur dan bakteri kulit ya yang tidak diinginkan terhadap ternak kita. Nah, terus tempat makannya, tempat minumnya, dan lantai kandangnya itu yang terdapat yang lantai kandang itu juga harus rutin dibersihkan. Nah, jadi kalau ada anak-anak Ustazah yang sekarang memang sudah ada ternak hiasnya, ya kan, sudah punya dia ternak hias di rumah, entah siapa, misalnya kemarin soalnya Ustazah tanya ada anak punya Ustazah ternak ini gitu, entah kucing, ya kan, entah hamster, entah burung. Nah, nanti sudah bisa. Ternyata kandangnya harus begini. Nah, sudah bisa dipraktekkan. Nah, teknik yang kedua yaitu pemilihan bibit. Nah, bibit tadi Ustazah sudah singgung, bibit yang bagaimana? Nah, ya kan? Nah, bibit ternak ya, anak-anak Ustazah ya. Bibit ternak adalah tadi udah kita bahas apa itu, yaitu ternak yang mempunyai sifat unggul ya, sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan. Nah, itu dia masalah bibit.
Nah, dalam pemilihan bibit inilah anak-anak ustazah ya kunci utamanya di dalam kegiatan budidaya. Nah, di saat kita memilih bibit yang bagus dan unggul, nah insya Allah hasilnya pun akan optimal. Nah, tapi di saat kita memilih bibit asal-asalan, entah dia cacat fisiknya gitu ya kan. Nah, kemungkinan ternak kita ini tidak akan berhasil. Bisa dia mati sebelum waktu kita panen gitu, atau bisa dia kalaupun dia sampai besar tapi tidak menjadi ternak yang mempunyai sifat unggul ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bibit yang baik, yaitu dengan melalui tahap seleksi. Nah, tahap seleksi ini anak-anak ustazah dapat kita lakukan dengan cara memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu ya. Nah, penampilan fisik ternak dari depan ya, dari samping, kanan, kiri serta belakangnya. Nah, calon yang kita pilih adalah yang memiliki bentuk tubuh yang bagus, seimbang dan tidak cacat. Jadi di dalam bahan tadi ada bibit ya. Kita ustazah sudah membahas juga. Nah, jadi sudah tahu anak-anak ustazah ya bagaimana calon bibit yang bagus itu ya. Bibit yang bagus itu fisiknya bagaimana sudah dibahas tadi ya. Kalau untuk burung misalnya dia bulunya mengkilat, suaranya bagus gitu ya kan, suaranya kencang, nyaring gitu. Nah, termasuk dia ke dalam calon bibit yang unggul. Baik, itu pemilihan bibit. Nah, teknik yang ketiga anak-anak ustazah adalah pemberian pakan ya. Seperti ustazah bilang tadi, pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak. Nah, anak-anak ustazah di dalam kegiatan budidaya kita ini, pakan menempati urusan 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan ya. Jadi mau wirausaha ternak atau budidaya ternak itu kan tetap 60 sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan itu masuk ke pakan. Nah, pakan yang diberikan kepada ternak juga berbeda-beda sesuai dengan jenis ternaknya, umurnya, produktivitasnya ya. Kenapa? Sesuai dengan jenis ternak. Nah, iya, jangan sampai anti memberikan pakan ayam kepada kucing ya, atau anti memberikan pakan burung kepada kelinci. Nah, itu tidak akan sama. Berarti dia tidak sesuai jenis ternak. Atau anti beternak ayam hias misalnya ya. Jadi ayam kecil dengan ayam besar itu pakannya akan berbeda. Nah, mungkin dari tingkat kehalusannya ya kan. Begitu juga dengan produktivitas ternak. Nah, ayam yang sudah bertelur dengan ayam yang masih kecil, nah pakannya akan berbeda. Oke, nah ustazah itu termasuk pemberian pakan. Baik, paham ya? Nah, yang keempat teknik berikutnya adalah pencegahan hama penyakit. Nah, di sini fungsinya obat-obatan tadi, obat-obatan ke dalam kelompok bahan tadi. Nah, pencegahan hama penyakit. Nah, anak-anak ustazah, kesehatan ternak itu sangat penting. Kenapa? Ini akan menyangkut ke dalam masalah produksi kita ya dalam kegiatan budidaya kita. Nah, kalau sudah begini akan menyangkut kepada penghasilan usaha peternakan tersebut. Nah, kalau ternaknya sakit, mati, banyak yang mati, otomatis akan rugi usaha budidaya ternak tadi. Nah, pada umumnya pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit ini anak-anak ustazah dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kandang. Terus pemberian pakan yang sesuai juga termasuk, dan memenuhi gizi ya, memenuhi gizi, pakannya sesuai dan memenuhi gizi. Nah, terus penyikiran sesegera mungkin ternak yang sakit. Jadi di dalam kelompok ternak kita itu misalnya ternaknya ada banyak, anak-anak ustazah kita harus menyingkirkan kalau ada yang memang sakit. Jadi kenapa? Menghindari dia tertular kepada ternak yang lain. Nah, anak-anak ustazah, sehubungan dengan masalah kesehatan ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, lahan yang hendak didirikan kandang harus betul-betul bebas dari penyakit menular. Nah, barulah kita mendirikan kandang di situ ya. Terus kandangnya harus kuat ya, aman, nyaman dan bebas penyakit. Nah, selanjutnya
periksa kesehatan ternak yang baru dibeli ya. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat ternak akan sebaiknya segera diobati. Nah, yang terus selanjutnya jaga kandang ya dengan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas dari genangan air. Terus lakukan penyemprotan desinfektan atau proses penyuci hama kandang dan lingkungan sekitar. Terakhir lakukanlah vaksinasi secara teratur. Jadi ternak itu juga perlu kita vaksin ya, ternak hias. Jadi kalau nanti ada kucing atau ada hamster di rumah, silahkan divaksin, itu demi keamanan kita juga sebenarnya ya, sebagai si tuannya. Baik anak-anak ustazah, baik anak-anak ustazah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Untuk tahapan budidaya kita masuk minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.